didukung oleh Ya, kembali di Hazanah Islam masih bersama dengan Prof Nasar di sini. Prof, banyak orang yang masih menganggap bahwa surat Al-Fatihah ini hanya sebagai doa harian saja. Menurut Prof, bagaimana cara kita bisa benar-benar menghidupkan makna dan khasiat surat Al-Fatihah dalam setiap aspek hidup kita? Iya, memang doa. Tetapi bukan hanya doa. Itu direction. Ihdinas siratal mustaqim. Itu petunjuk untuk mendapatkan hidayah kan. Ya. Jadi Al-Fatihah itu sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa tidak sah salatnya orang itu tanpa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat, ya kan. Al-Fatihah itu adalah bisa berfungsi sebagai pengobatan, penyembuhan. Al-Fatihah itu juga bisa sebagai penutup doa, perintis jalan. Al-Fatihah itu adalah wirid yang paling bagus. Banyak sekali ulama yang mewiridkan kalau ingin selamat, baca misalnya 7 kali surah Al-Fatihah setelah sholat subuh. Ada lagi yang mengatakan baca 150 kali ya setiap pagi surah ayat pertamanya surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah dibaca 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim 150 kali. Ada ulama yang menasihatkan seperti itu, tarekat-tarekat tertentu ya. Tidak mungkin bisa menasihatkan seperti itu tanpa ada khasiatnya yang pernah dicobakan pada dirinya dan jamaahnya. Allahu alam. Nah jadi inilah surah Al-Fatihah. Manfaatnya banyak sekali. Seandainya Tuhan tidak menurunkan ayat-ayat lain, cukup surah Al-Fatihah saja. Cukup bagi yang bersangkutan menjadi penuntun untuk masuk surga. Karena itu sudah all in di situ. Karena itu kesimpulannya kesimpulan semua Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Kesimpulan semua surah-surah yang ada dalam kitab suci yang lain juga adalah Al-Fatihah. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Fatihah ini, maka itu sudah cukup bagi kita untuk menuntun kita masuk ke dalam surga. Gitu. Nah, kalau begitu memang surat Al-Fatihah ini merupakan sebuah doa yang mencakup semua aspek kehidupan ya. Kalau tadi Prof Nasar menjelaskan. Apakah ada hikmah khusus dari setiap ayatnya yang sebaiknya bisa kita implementasikan kehidupan sosial kita? Ya betul. Surah Al-Fatihah itu memang harus diimplementasikan ya kan. Bagaimana mengimplementasikan? Ibu mau memasak nasi, baca basmalah ya kan. Kemudian juga bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain? Pakai penekanannya kasih sayang, rahman, jangan dendam, ya kan? Kan 2 kali Allah menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim di situ kan. Nah, alhamdulillahirabbil kita harus bersyukur memuji Tuhan yang telah memberikan direction petunjuk kepada kita berupa Al-Qur'an itu. Itu yang disebut dengan alhamdulillahirabbil Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosanya, kembalilah kepada Allah, pengampunannya Tuhan jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau sudah memberikan pertobatan, Allah sudah memberikan kesempatan untuk bertobat dan memberikan kasih sayang, tapi kita masih nakal ya kan? Ya siap-siap menerima akibatnya nanti di hari pembalasan. Makanya itu iyyaka na'budu senantiasalah mendaki ke langit ta'abbud jika menghendaki sesuatu yang turun dari langit ke bawah. Ta'abbud itu naik, isti'anah itu turun. Tidak ada isti'anah tanpa ta'abbud. Ya, bukalah langit itu dengan ta'abbud, maka penghuni langit akan turun dengan isti'anahnya. Ta'abbud itu menyembah dulu, baru ada pertolongan Tuhan. Jangan pertolongan dulu, baru ada pengabdian. Iyyaka na'budu baru iyyaka nasta'in. Jangan dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ta'abbud dulu naik ke atas, baru ada isti'anah ihdinas siratal mustaqim turun ke bawah. Nah, kalau sudah turun ke bawah, kita berjumpa di situ, maka berdoalah di situ karena kita kan sudah berdekatan dengan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang menempuh kenikmatan itu. Kalau orang menempuh jalan lurus pasti nikmat. Tapi kalau orang menyimpang dari rel, itu enggak nikmat itu.
nyangkut-nyangkut itu. Atau mendaki turun, itu juga enggak nikmat. Yang paling enak dalam perjalanan itu mendatar, atau mendaki turun naik, atau kanan kiri. Mana yang lebih enak berkendaraan? Kanan kiri atau turun naik? Ya, kalau magdub itu turun naik, mendaki jurang di bawah, turun lagi. Ya, tapi kalau ad-dhalin itu tikungannya banyak. Tikungan banyak. Mana yang lebih bagus? Jalan lurus atau tikungan banyak atau turun naik? Udah. Nikmat kan? Jadi kata Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau berikan nikmatan. Siapa yang diberikan nikmatan penempuh jalan lurus? Benar enggak ayat ini? Benar kan? Tapi kalau turun naik, benar enggak? Kalau kanan kiri, benar enggak? Susah. Yang jalan penuh kenikmatan itu jalan lurus, bukan turun naik, bukan zigzag. Ya, itu harus diimplementasikan dalam kehidupan ini. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jalan lurus lah. Jangan ngambil punya orang, itu zigzag itu. Ya kan? Jangan nipu orang, itu magdub itu. Saya kira begitu. Baik, Prof, apakah ada hubungan antara surat Al-Fatihah dengan pendekatan tasawuf atau spiritualitas dalam Islam? Jika ada, bagaimana kita bisa mendalami surah ini dari perspektif tasawuf, Prof? Iya. Al-Quran itu bisa didekati berbagai macam pendekatan, filsafatnya ada, tasawufnya ada, logikanya ada, fikihnya ada, ya, teologinya ada. Jadi Quran itu seperti kata Ibnu Abbas itu seperti intan berlian. Intan berlian ibu-ibu itu kan banyak sudut-sudutnya kan. Sudut-sudutnya itu kalau kena cahaya itu ada warna hijau, kuning, putih, jingga dan seterusnya. Jadi Quran itu tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ya kan? Seperti intan memantulkan cahaya berwarna-warni. Ya, ada pantulan tasawufnya, ada pantulan fikihnya, ada pantulan filsafatnya, ada pantulan teologinya, ada pantulan sosiologinya, ada pantulannya macam-macam. Itulah hebatnya Quran. Bisa kita dekati dengan berbagai macam pendekatan. Dan masuk berjumpa di dalam intinya Al-Quran itu. Iya. Baik, oke. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita dalami lagi ya mengenai rahasia surat Al-Fatihah ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hazanah Islam. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.